Akhir kepakan sayap Garuda Muda harus terhenti usai dikoyak oleh Serigala Putih 2-0 tanpa balas. Bertarung sekuat tenaga di laga semifinal Piala Asia U23. Namun nyatanya STCS harus menghadapi kenyataan. Selanjutnya timnas kita akan menghadapi Irak pada laga penentuan juara 2 dan ketiga. Untuk memperoleh golden ticket ke Olimpiade Paris Juli mendatang. Kita akan ulas lebih dalam bersama dengan Bung Erwin yang telah hadir di studio bersama dengan saya. Selamat malam Bung Erwin, salam olahraga Bung Erwin. Bung Erwin, kemarin kita sudah menyaksikan Garuda muda kita untuk bertemu dengan Serigala Putih dengan skor 2-0. Bagaimana Bung melihat itu? Ya, Uzbekistan ini lawan dengan level yang berbeda ya. Kelihatan sekali dari penguasaan bola, peluang yang mereka ciptakan, pressing, terutama pressing. Ini Indonesia memang sangat kesulitan sejak menit-menit awal sampai pertandingan selesai. Ketika masih main 11 lawan 11, Indonesia saja sudah kesulitan untuk keluar dari tekanan Uzbekistan. Jadi memang lawan yang berat dan terbukti Indonesia akhirnya harus kalah dengan skor 0-2. Iya, lawan yang berat berbicara mengenai pressing. Tadi Bung Erwin menyatakan itu. Nah, apakah pressing ini yang membuat mental dari timnas kita ini menurun gitu, Bung? Berhadapan dengan pertandingan kemarin, bagaimana Bung dengan pressing yang diberikan oleh Uzbekistan kemarin? Paket ya, paket lengkap. Ketika menghadapi lawan dengan pressing yang sangat bagus, sangat susah untuk keluar dari tekanan lawan, itu juga pasti akan berpengaruh pada mental dari pemain-pemain Indonesia. Ya. Bagaimana kehilangan bola itu sangat cepat dilakukan oleh para pemain Indonesia, bahkan di dalam daerah sendiri. Ketika menguasai di daerah sendiri, pressing oleh pemain Uzbekistan, bolanya cepat hilang. Serangan datang lagi. Begitu terus yang terjadi hampir di sepanjang dua babak. Jadi memang peluang yang didapat oleh Indonesia untuk keluar akhirnya tercermin dari shot ke arah gawangnya tidak ada. Padahal melakukan percobaan juga hanya 4 kali, sama sekali tidak ada yang mengarah ke gawang. Itu mencerminkan possession juga kalah sekitar 30 banding 60. Penguasaan bolanya penguasaan bola tadi 38% ya di Indonesia hanya 38%. Jadi itu memperlihatkan bahwa sangat dominan Uzbekistan dan memang Indonesia harus mengakui keunggulan dari Uzbekistan ya. Keunggulan dari Uzbekistan. Kalau kita menarik ke belakang lagi permainan pada saat Indonesia bertemu dengan Korea Selatan, apa yang menjadi pembeda, Bung? Dari pressing yang diberikan Korea dan juga Uzbekistan, apakah ini persentasenya sangat jauh berbeda sehingga semangat dari timnas kita ini pun mentalnya itu berbeda, Bung? Yang patut diingat gini, Indonesia itu ketika menghadapi Korea Selatan baru 3 kali main, ya, menghadapi Korea Selatan pertandingan keempat. Ya. Prediksi saya, tenaga dari para pemain ini masih belum sehabis ketika menghadapi Uzbekistan di pertandingan kelima. Karena apa? Di pertandingan 1, 2, 3, keempat, itu pemain-pemain yang diturunkan sebagai starter, itu relatif tidak banyak berubah. Coach Sintayong itu pakai pakemnya 3-4-3, pemainnya yang jadi starter andalan itu-itu aja gitu. Jadi bisa dibayangkan ketika di pertandingan kelima, menghadapi lawan, babak semifinal, tekanannya pasti besar, lawannya lebih berat, tapi tenaganya mungkin sudah kendur tidak full lagi karena memang sudah dipakai sebagai starter. Lain dengan tim seperti Uzbekistan. Uzbekistan ini formasinya formasinya nggak pernah berubah. 4-3-2-1. Tapi pemain-pemainnya diputar terus. Diputar pemainnya. Formasinya sama tetapi positioning pemainnya berbeda. Ada rotasi yang dimainkan oleh oleh pelatih Uzbekistan sehingga rotasi ini kan tujuannya mengelola tenaga supaya pemain yang diturunkan itu bisa tetap fit gitu ya. Apakah STI tidak melakukan hal itu untuk melakukan rotasi positioning? Kita akan melihat terlebih dahulu STI menggunakan formasi 3-4-3 pada saat kemarin bertemu dengan Uzbekistan. Kita akan melihat kemarin ini adalah susunan pemain Indonesia. Apakah ada yang harus dikoreksi sebenarnya, Bung Erwin? Ya, ini formasi 3-4-3 nggak pernah berubah dari pertandingan pertama. Pemain-pemainnya yang relatif berubah mungkin hanya bek kanan, Fajar di posisi kanan. Lainnya nggak ada yang banyak berubah. Jadi memang andalannya seperti ini. Salah satu mungkin yang menjadi PR ataupun titik lemah dari Indonesia adalah gap antara pemain starter dan pemain cadangan itu yang masih agak jauh. Sehingga cukup riskan kalau misalnya pemain cadangannya ini pemain yang biasanya nggak jadi starter, mungkin fisiknya sudah menurun gitu, seperti itu ya. Dinaikkan jadi starter. Karena gapnya agak jauh gitu. Berbicara mengenai gap jauh. Nah, ini apakah menjadi kendala terbesar bahwa STI ini tidak merubah adanya posisi di situ, Bung? Berbeda dengan Uzbekistan tadi, Bung bilang adanya selalu di rotasi di situ. Pilihan terbaiknya memang mereka ini yang menjadi starter ya.
cukup berisiko untuk mengganti 1 atau 2 orang pemain saja cukup berisiko. Di posisi striker, Ramadan Sananta ini kan menggantikan Rafael Struijk yang terkena kartu merah, nggak bisa main. Itu aja kelihatan sekali tanpa ada Struijk, Ramadan Sananta yang main, gaya mainnya jadi agak beda gitu timnas. Susah untuk menguasai bola lebih lama. Artinya Rafael Struijk ini menjadi andil besar ya Bung terhadap permainan kemarin bertemu dengan Uzbekistan begitu? Yang jelas kehilangan Rafael Struijk mengubah gaya main karena Rafael Struijk ini kan pintar mencari ruang dan dia kelihatan lebih kuat dalam menguasai bola, menahan bola lebih lama. Beda gaya dengan Ramadan. Sementara Ramadan tuh nggak sekuat Rafael ketika menguasai bola. Padahal tipe seperti Rafael ini yang dibutuhkan ketika pressing dari lawan cepat, kuat. Kuasai bola lebih lama, jadi ada waktu bagi teman-temannya untuk bisa membuka ruang. Ini yang kejadian kemarin cepat sekali hilang bolanya. Oke, kita komentari Bung sekarang mengenai keputusan dari wasit yang menganulir gol yang diciptakan oleh Indonesia pada saat kira-kira menit ke-60 ya Bung ya. Nah, kita akan melihat nih Bung. Ya. Ini skor masih 0-0 ya. Skor masih 0-0, umpan dari Arhan. Ya, di sini ada 2 momen ya. Ketika Ramadan Sananta berebut bola dengan kiper dan 1 pemain belakang lawan, itu juga dianggap sebagai salah satu pelanggaran. Satu lagi ketika kakinya Ramadan Sananta terlihat offside. Jadi memang dianulir memang karena alasan yang tepat kalau untuk gol ini. Oke, nah apakah ini yang dianulir oleh wasit ini mempengaruhi mental dari pemain kita sehingga akhirnya mental itu drop yang tadinya bersemangat menciptakan gol ternyata dianulir, itu berpengaruh besar tidak Bung terhadap ritme permainan dari timnas kita? Ada kemungkinan seperti itu ya, karena tidak lama setelah gol ini kan Indonesia kebobolan. Ada kemungkinan ketika wah udah bisa cetak gol sepanjang pertandingan sebelum gol tercipta kan Uzbekistan lebih banyak menguasai permainan. Lebih banyak menguasai permainan, lebih banyak mendapatkan peluang, tapi malah Indonesia yang bisa mencetak gol. Sempat ada euforia, ternyata dianulir dan ada kemungkinan saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Bisa saja konsentrasi turun ya, emosi mulai naik ya, sudah bisa cetak gol kok dianulir. Nggak lama kemudian ternyata kebobolan lewat gol pertama dari Uzbekistan. Jadi ada kemungkinan konsentrasi turun sehingga lengah dan kebobolan. Kalau Bu Erwin melihat sebenarnya kualitas dari timnas kita saat ini yang mungkin sudah melonjak naik performanya, sebenarnya mampu tidak Bung untuk menyeimbangi Uzbekistan di sini, sedangkan melawan Korea Selatan aja mampu Indonesia gitu. Kalau misalnya Indonesia itu ketemu Uzbekistan di pertandingan kedua atau ketiga, ada kemungkinan lebih baik penampilannya dibanding semalam. Karena kondisi fisik pasti akan lebih fresh ya dibandingkan dengan ketika sudah main di pertandingan kelima dengan lawan seperti Uzbekistan yang pressingnya luar biasa. Kalau mampu iya, tapi bagaimana latar belakangnya? Apakah sudah bertanding beberapa kali ataukah masih sama-sama fresh? Kalau masih sama-sama fresh, saya memperkirakan Indonesia masih bisa mengimbangi Uzbekistan. Tapi kan yang harus diingat gini, pertandingan yang dijalani oleh satu tim itu kan nggak bisa dilihat hanya 1 pertandingan atau 2 pertandingan aja. Tim yang juara itu adalah tim yang bisa konsisten main, nggak cuma di 1 pertandingan 2 pertandingan, nggak, karena semakin mengejar gelar juara kan pertandingannya semakin banyak dan semakin lelah. Tim yang bisa yang bisa mengelola bagaimana pelatih yang bisa mengelola memilih pemain yang kondisinya itu nggak jauh beda, rotasi, konsisten, nah itu yang bisa menjadi juara. Oke, nah nanti kita akan pada Kamis ya, Indonesia akan kembali lagi bertemu untuk memperoleh juara 3. Nanti kita akan perbincangan kembali seperti apa STY ini akan menggunakan formasi yang akan diberikan untuk melawan Irak begitu ya. Tetap bersama kami di NTV Sport.